Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses isobarik dalam termodinamika. Jadi teman-teman, mungkin di sini ada yang udah nggak asing sama kata termodinamika, atau mungkin masih ada yang baru mendengar kata termodinamika. Tapi sebelum itu, sebelum mulai ke materi, izinkan saya untuk membacakan pantun. Burung nuri terbang ke taman, hinggap sebentar di pohon mahoni. Sebelum mulai presentasi kawan, berdoa dulu agar lancar nanti. Baik, seperti biasa kita berdoa dulu ya teman-teman. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, waj'alni minas sholihin. Lanjut ke materi. Jadi di sini yang akan saya jelaskan adalah proses isobarik dalam termodinamika. Jadi sebenarnya dalam termodinamika itu ada 4 proses. Ada proses isotermal, terus ada proses adiabatik, proses isobarik, dan proses isobarik. Yang di sini akan saya jelaskan adalah proses isobarik. Jadi apa itu proses isobarik? Jadi proses isobarik adalah proses termodinamika di mana tekanan gas tetap konstan, sementara volume dan suhu dapat berubah. Jadi kalau dalam contoh sederhananya itu kayak kita lagi niup balon. Dimana kalau kita niup balon, tekanan udara dalam balon itu kita usahakan tetap sama, tapi volume ukuran balon itu bisa berubah. Terus lanjut. Di sini ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Selain niup balon yang saya tadi sebutkan, jadi ada contoh lain nih. Ada memompa ban sepeda perlahan-lahan, terus ada memasak di panci terbuka, ada pemanasan balon udara, dan mesin pembakaran internal. Nah, di sini ada seorang ibu yang sedang memasak di panci yang terbuka. Jadi di sini salah satu contoh proses isobarik adalah memasak pada panci yang terbuka. Kenapa pada panci yang terbuka? Jadi karena panci terbuka, tekanan udara dalam pancinya itu tetap konstan, sedangkan volume dan suhu air bisa berubah saat mendidih, sehingga memenuhi syarat proses isobarik. Jadi untuk penjelasan lebih lanjutnya kayak kenapa harus di panci terbuka? Karena kita memasang di panci terbuka itu uap air yang terbentuk itu bebas keluar. Jadi ini berarti tekanan udara di dalam panci selalu konstan. Ya, jadi tekanan udara dalam panci itu sama dengan tekanan udara di luar panci. Jadi tekanannya tetap konstan, tapi suhunya tetap meningkat. Dan volumenya juga ikut berubah. Terus pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa sih nggak di panci yang tertutup? Jadi kenapa nggak di panci yang tertutup? Karena kalau panci tertutup itu uap air yang terbentuk nggak bisa keluar dengan bebas. Jadi tekanan dalam panci akan meningkat seiring dengan meningkatnya suhu. Gitu. Terus di sini juga ada persamaan proses isobarik. Di sini ada grafik proses isobarik. Nah, jadi proses ini itu menjelaskan kalau usaha yang dilakukan oleh sistem itu dapat dihitung menggunakan rumus W sama dengan P dikali delta T, yang mana W-nya adalah usaha, delta T-nya adalah perubahan volume, dan P-nya adalah tekanan gas. Jadi semakin besar perubahan volume, semakin besar juga usaha yang dilakukan oleh sistem. Jadi usaha yang dilakukan sistem itu berbanding lurus dengan perubahan volume. Seperti tadi yang saya jelaskan kayak kita niup balon. Kita itu ngelakuin usaha untuk memperbesar volumenya. Itu yang dimaksud berbanding lurus. Terus selain persamaan tadi, ada juga persamaan gas ideal. Yaitu P dikali T sama dengan N dikali R dikali T. Yang mana P-nya adalah tekanan gas, T-nya volume gas, N-nya jumlah mol gas, R-nya konstanta gas ideal,
T-nya suhu gas. Nah, terus biar kita lebih memahaminya lagi, di sini ada contoh soal. Suatu sistem gas ideal memiliki volume awal P1 sama dengan 60 liter dan suhu awal T1 sama dengan 27 derajat Celcius atau 300 Kelvin. Sistem mengalami pemuaian secara isobarik pada suhu akhir T2 sama dengan 127 derajat Celcius atau 400 Kelvin. Hitunglah volume akhir P2 yang berlaku dalam sistem. Jadi di sini penyelesaiannya yang diketahuinya dulu adalah P1 atau volume awal yaitu 60 liter. Ada juga T1 atau suhu awal 27 derajat Celcius yang dikonversikan ke Kelvin yaitu ditambah 273 jadi 300 derajat Kelvin. Terus ada suhu akhir atau T2 yaitu 127 derajat Celcius yang dikonversikan ke Kelvin ditambah 273 Kelvin jadi 400 derajat Kelvin. Yang ditanyakan adalah berapakah volume akhir gas. Nah, di sini untuk menyelesaikan soal kita menggunakan rumus P1 dibagi T1 sama dengan P2 dibagi T2. P1-nya adalah 60 dibagi T1-nya 300 sama dengan P2-nya ditulis lagi terus dibagi T2-nya 400. P2 sama dengan 400 dikali 60 dibagi 300. Jadi hasil akhir P2-nya adalah 80 liter. Terus lanjut. Di sini ada memahami perubahan volume pada tekanan konstan. Gas mengembang pada tekanan tetap saat dipanaskan. Grafik P horizontal menunjukkan tekanan konstan. Suhu dan volume berbanding lurus dalam proses isobarik. Jadi di sini itu kita melihat ilustrasi ada sebuah wadah yang berisi cairan dan dipanaskan oleh lilin. Saat dipanaskan, gas di dalam wadah akan mengembang, menyebabkan volume bertambah. Meskipun volume bertambah, tekanan gas itu tetap konstan. Hal ini ditunjukkan oleh grafik P di sebelahnya. Ada garis horizontal. Itu tuh menunjukkan kalau tekanan itu tetap sama sepanjang perubahan volume. Terus di sini juga ada termometer. Tuh, termometernya itu kan menunjukkan suhu sistem meningkat seiring dengan pemanasan. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada kesimpulan. Jadi, proses isobarik terjadi pada tekanan tetap. Usaha dalam proses ini dihitung berdasarkan perubahan volume, memiliki aplikasi penting dalam berbagai sistem termodinamika. Jadi, intinya proses isobarik itu tekanannya itu yang konstan, sedangkan suhu dan volumenya itu dapat berubah. Okay, quotes of the day. Every accomplishment starts with the decision to try. Setiap pencapaian dimulai dengan keputusan untuk mencoba. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.